Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik yang hari ini beribadah di rumah Tuhan ataupun yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Saudara-saudari sekalian, pada tahun 1961 ada sekelompok kaum imigran Protestan dari Inggris yang karena mempertahankan doktrin mereka mengungsi ke Amerika. Pada waktu mereka tiba di Amerika itu pada musim dingin. Jadi bisa kita bayangkan betapa sulitnya mereka mencari penghidupan pada waktu itu. Mereka mencoba untuk bercocok tanam, menanam berbagai macam jenis yang bisa cocok untuk musim dingin, tapi mereka gagal. Musim berganti musim, akhirnya usaha mereka untuk bercocok tanam itu berhasil, saudara-saudara sekalian. Dan pada saat panen yang pertama, mereka ingin menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan, bisa melewati masa-masa yang sulit. Mereka berada di negeri orang dan berhasil panen yang pertama. Dan untuk itu mereka mempersembahkan syukur mereka kepada Tuhan yang kita kenal pada hari ini di Amerika, yaitu Thanksgiving Day, yang jatuh pada setiap Kamis bulan November. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita juga sudah melewati masa pandemi yang sulit dan kita sudah hampir berada di penghujung tahun. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk begitu banyak hal, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Biarlah bersyukur menjadi satu gaya hidup, bahkan menjadi satu habit kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari sekali lagi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berhenti di dalam kehidupan kami. Di dalam rangka kami memperingati Thanksgiving Day, sekali lagi kami diingatkan betapa Tuhan Engkau baik, memberikan makanan, minuman, cuaca yang baik, pakaian, dan begitu banyak hal yang tidak terhitung di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan setiap jemaat Tuhan yang hari ini beribadah kepada Tuhan, baik di rumah maupun juga di rumah Tuhan. Kami membawa pergumulan-pergumulan kami yang berbeda-beda. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang sama, yang mampu memberikan kami kekuatan dan solusi yang terbaik. Untuk itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua beban kami untuk sementara ini kepada Tuhan. Untuk sementara ini kami mau melupakan semua beban kami dan kami hanya mau fokus untuk menyembah, beribadah, dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasannya, boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Bilangan pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lemah lembut, sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Maryam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Maryam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa.
seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sekian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, manusia umumnya ingin menjadi superior, menjadi unggul, lebih menonjol daripada orang lain. Pada waktu kita kecil, kita bersaing dengan waktu kita kecil dan pada waktu kita studi, kita bersaing dengan teman-teman kita untuk meraih nilai yang terbaik. Ketika kita sudah bekerja, kita juga bersaing dengan rekan-rekan kita supaya kita bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Dan pada waktu kita berbisnis, kita juga bersaing di dalam dunia bisnis supaya bisnis kita itu bisa eksis. Saudara-saudara sekalian, ingin menjadi yang superior, excellent dibandingkan dengan yang lain, itu sesuatu hal yang sah-sah saja. Tetapi jikalau keinginan ini tidak terkendali atau keinginan kita itu menjadi liar, maka akan berubah menjadi timbullah satu iri hati, ketidakpuasan dan sebagainya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, iri hati adalah satu dosa yang merusak, dosa yang menghancurkan. Iri hati itu berbeda dengan cemburu. Kalau cemburu itu karena kita takut kehilangan orang-orang yang kita kasih. Tetapi iri hati karena merasa tidak memiliki sesuatu dan membandingkan diri dengan orang lain. Dan timbullah perasaan iri hati tersebut. Dosa iri hati setua dengan peradaban manusia. Kain membunuh adiknya Habel. Kemudian kita melihat Yusuf, saudara Yusuf menjual Yusuf menjadi budak ke Mesir. Saul ingin membunuh Daud dan sebagainya dalam catatan Alkitab. Semuanya itu berakar daripada dosa iri hati. Tepat sekali kalau seorang teolog dan penulis yang terkenal John Stott berkata, semua kejahatan di muka bumi ini bersumber dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Semua kejahatan di muka bumi bersumber dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Itulah sebabnya Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-20 membandingkan atau mensejajarkan iri hati itu dengan penyembahan berhala. Saudara, mengapa iri hati itu disejajarkan, dosa iri hati itu disejajarkan dengan penyembahan berhala? Karena orang yang iri hati itu dia sama-sama dan yang menyembah berhala, ada berhala-berhala kecil, ada ketamakan di dalam hatinya, ada keinginan yang belum tercapai. Orang yang menyembah berhala itu dia punya satu ketamakan keinginan hati yang belum tercapai, yang ingin dia raih. Saudara-saudari sekalian, tujuan hidup yang salah atau salah fokus di dalam hidup kita itu juga bisa memicu iri hati. Kalau tujuan hidup kita itu untuk meraih sukses dan ingin meraup kekayaan sebanyak-banyaknya, atau mendapatkan kenyamanan hidup yang terutama kita ingin capai. Kalau kita tidak mencapai semuanya itu, maka kita melihat ke kanan ke kiri, kok mereka lebih baik dari saya. Maka timbullah iri hati dan ketidakpuasan. Sebagai anak-anak Tuhan, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Kalau tujuan hidup kita itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita satu talenta, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kalau Tuhan memberikan kita 2 talenta, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita tidak perlu iri hati kepada teman-teman kita yang dikaruniakan 3 talenta. Saudara-saudari sekalian, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menempatkan saya ketika studi di saat dengan teman-teman sekelas yang unggulan. Salah satu teman saya itu adalah Pendeta Rahmiati. Teman-teman pasti jemaat Tuhan pasti kenal ya Pendeta Rahmiati. Pada suatu hari, pada waktu saya sedang melayani di kota Jambi, Pendeta Rahmiati
memimpin KKR. Lalu ada seorang majelis saya mengatakan demikian, saya percaya dia tidak sengaja. Dia bilang temannya semua itu sudah S3, lulusan Amerika. Semua masih begitu-begitu aja. Saudara-saudari sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan, saya sedikit pun tidak merasa terganggu dengan komentar-komentar tersebut. Karena apa? Saya sadar Tuhan memberikan saya satu talenta. Tuhan memberikan kepada teman-teman saya satu angkatan di saat itu ada yang 3 talenta. Dan saya bersyukur Tuhan memakai mereka itu dengan begitu luar biasa. Saya punya satu talenta, saya pakai satu talenta itu dengan sebaik mungkin. Nah, saudara-saudari sekalian, dengan pemahaman yang seperti demikian, maka kita tidak perlu iri hati kepada orang lain. Karena kita sudah dititipkan Tuhan dengan karunia, dengan panggilan hidup yang berbeda-beda. Itu yang kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Amsal 14 ayat yang ke-30 mengatakan seperti demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu sekalian, kata tulang di dalam Alkitab itu biasanya mewakili keseluruhan tubuh manusia. Kita bisa membayangkan kalau tulang itu menjadi busuk atau seluruh tubuh kita menjadi busuk, kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Iri hati itu membusukkan tulang. Iri hati itu menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Bayangkan kalau hati seseorang, hati itu adalah kekuatan daripada kita. Hati itu adalah pusat daripada pikiran kita. Bayangkan kalau hati kita itu tidak sehat, saudara-saudari sekalian, penuh dengan iri hati, penuh dengan kepahitan, kekhawatiran dan sebagainya, membuat hidup kita itu tidak firm, tidak kuat menghadapi tantangan hidup. Karena itu kita perlu memohon kepada Tuhan supaya kita terus memperbaharui hati kita, supaya kita diberikan hati yang kuat, hati yang sehat untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Seorang pakar kesehatan holistik, Dr. Shigeo Harumaya, di dalam bukunya atau dalam artikelnya The Miracle of Endorphin, dia mengatakan orang yang iri mudah marah, sedih, cemas. Karena dia iri kepada orang lain, dia mudah marah kepada dirinya sendiri. Dia marah kepada keadaannya, dia menjadi sedih dan cemas. Maka otaknya akan mengeluarkan hormon racun yang merusak berbagai jaringan, yaitu hormon noradrenalin. Sebaliknya, kalau kita berpikir positif, senang, bahagia, menurut Dr. Harumaya ini, maka di dalam otak kita akan mengeluarkan hormon beta endorfin, yaitu hormon pemicu kebahagiaan, hormon yang memperkuat daya tahan tubuh kita dan membuat kita menjadi anti-aging. Jadi kita tidak perlu bayar mahal-mahal ya, kita bisa anti-aging dengan kita sukacita dan bahagia, begitu. Saudara-saudari sekalian, ayat firman Tuhan yang baru kita baca mengisahkan satu peristiwa di dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, yaitu persaingan antar saudara kandung dan iri hati Maryam dan Harun kepada adiknya sendiri, yaitu Musa. Persaingan antara saudara kandung yang menimbulkan iri hati terhadap adik kandungnya sendiri. Kalau kita membaca kitab Bilangan ini, kita melihat peristiwa baru saja terjadi, peristiwa di Kibrot Ta'awa, di mana Musa sangat kecewa karena orang Israel bersungut-sungut tentang makanan kepada Tuhan. Baru saja lewat masalah ini, Musa diperhadapkan kepada satu masalah yang sangat besar, seperti pedang menusuk dari belakang, yaitu Harun dan Miriam secara terbuka di depan umat terang-terangan menyerang Musa berkenaan dengan Musa menikah dengan seorang perempuan Kus. Siapakah perempuan Kus ini? Kus adalah keturunan daripada Ham, yaitu anaknya, salah satu anak dari Nuh. Kus adalah keturunan, atau Ham adalah keturunan dari orang Afrika atau kulit hitam.
Dan Kus ini orang-orang Kus ini berada di daerah Sudan atau Ethiopia. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah perempuan Kus ini adalah Zipora, istri Musa yang pertama, atau sesudah Zipora meninggal, Musa mengambil istri yang lain, yaitu perempuan Kus ini, yang tentu ditafsirkan tentu adalah dari perempuan asing. Alkitab tidak mencatat hal tersebut. Ada penafsir mengatakan mungkin Zipora ini kulitnya hitam, sehingga dia itu diduga ada campuran dengan orang asing. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kita adalah, Musa itu sudah menikah bertahun-tahun lamanya dengan Zipora. Kalau andai kata perempuan Kus ini adalah Zipora, maka Musa sudah menikah bertahun-tahun dengan Zipora. Mengapa baru sekarang isu ini diangkat? Kita tentu masih ingat ketika mertua Musa mengunjungi Musa dan melihat Musa sudah hampir burn out. Maka mertua Musa memberikan nasihat kepada Musa supaya dia memilih para tua-tua untuk sharing power dengan Musa dan memimpin orang Israel di dalam menghakimi mereka dan sebagainya, supaya beban Musa semakin ringan. Nah, dengan demikian Musa memilih tua-tua Israel untuk menjadi asisten-asisten Musa. Dengan demikian maka tidak lagi terjadi desentrasi power. Maksud saya ada desentrasi dan sharing power antara Musa dan juga pemimpin-pemimpin yang di bawah Musa. Sehingga mata umat Israel tidak lagi menuju kepada Harun dan Miriam sebagai asistennya Musa. Karena Harun dan Miriam itu merasa bahwa kekuasaannya itu sudah semakin berkurang, orang Israel tidak lagi mencari mereka selain mencari Musa. Maka timbullah rasa iri hati Harun dan Miriam kepada Musa, dan mereka mencari gara-gara terhadap Musa. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, karakter seseorang diuji ketika krisis datang menimpa. Karakter seseorang itu diuji ketika krisis datang menimpa. Musa walaupun sangat sakit hati terhadap adik saudara kandungnya, kakak-kakak kandungnya itu, Musa tidak memberikan respon apapun. Musa tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela diri. Tapi dengan sikap yang sangat elegan, Musa menanggapi serangan mereka itu dengan berdiam diri. Marilah kita belajar dari sikap Musa. Ketika kita menghadapi serangan, pencobaan, kesalahpahaman dan sebagainya, marilah kita belajar dari Musa. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan kita berdiam diri, maka Tuhanlah yang akan membela kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Ketika Musa diam, Tuhan yang membela Musa. Di dalam ayat yang ketiga, di sini dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia di atas muka bumi ini. Kemudian di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Bapak Ibu sekalian, tentu kedua ayat ini bukan Musa yang menuliskannya. Tidak mungkin Musa memuji dirinya sendiri. Tapi ada penulis Alkitab yang lain yang digerakkan Tuhan untuk menambahkan keterangan mengenai Musa. Saudara-saudari sekalian, sekali lagi menjadi pertanyaan kita. Apakah Musa itu terlahir dengan karakter yang lemah lembut? Bahasa Inggris menerjemahkan lemah lembut ini adalah very humble man, seorang pria yang sangat rendah hati. Apakah Musa terlahir sebagai seorang yang rendah hati dan lemah lembut? Kita tentu ingat pada waktu Musa masih muda, dia pernah membunuh orang Mesir yang menganiaya sebangsanya, suku sebangsanya. Musa emosinya meledak-meledak pada waktu itu. Kita juga masih ingat Musa pernah begitu marah sampai menghancurkan 2 loh batu yang Tuhan berikan kepadanya. Musa juga pernah marah karena orang Israel tidak taat
mendengarkan Tuhan. Sehingga Musa marah dan Tuhan mengatakan engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudari sekalian, dari beberapa peristiwa ini kita boleh menyimpulkan Musa bukan terlahir sebagai seorang yang lemah lembut. Tetapi penderitaan dan ujian demi ujian dan pencobaan yang begitu luar biasa memimpin orang Israel selama 40 tahun di padang gurun membentuk karakter Musa menjadi seorang yang paling lemah lembut di muka bumi ini. 40 tahun di padang gurun yang sunyi seorang diri. Kemudian 40 tahun di padang gurun lagi memimpin orang Israel dengan kesulitan tingkat tinggi. Membentuk karakter Musa menjadi seorang yang sangat lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Penderitaan dan ujian bisa membuat kita menjadi pahit dan tawar hati. Sebaliknya juga bisa membentuk karakter kita menjadi semakin lemah lembut dan semakin rendah hati. Semakin bisa mengerti orang lain, tergantung bagaimana kita meresponinya. Sejak kita percaya kepada Tuhan dan menerima hidup yang baru, pada saat itu juga saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin merubah kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan ingin terus merubah kehidupan kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itu Paulus di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kata terus-menerus di sini di dalam bahasa aslinya yaitu dalam bentuk present continuous tense. Jadi ketika kita lahir baru, mulailah journey di mana Tuhan mulai membentuk kehidupan kita. Tuhan akan terus membentuk kita bukan tahun demi tahun, atau mungkin hanya setahun Tuhan bentuk kita kemudian Tuhan stop, bukan. Tetapi terus menerus tidak berhenti-henti Tuhan membentuk kita. Hari lepas hari, jam lepas jam, menit lepas menit, tidak berhenti-hentinya Tuhan membentuk kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ketika saya menemukan kebenaran ini, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya sangat terharu kepada Tuhan yang begitu sabar membentuk saya, yang begitu sayang kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Tuhan membentuk kita bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tapi sepanjang umur hidup kita. Dan hari demi hari, menit demi menit Tuhan membentuk kita. Sama seperti terbentuknya kupu-kupu itu berasal dari metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulat bermetamorfosis itu tidak pernah berhenti, saudara-saudara sekalian. Harus terus-menerus sampai kemudian terciptalah seekor kupu-kupu yang indah. Demikian juga Tuhan dalam membentuk kehidupan kita. Tidak pernah Dia berhenti membentuk kita. Untuk itu saudara-saudari sekalian, biarlah kita mempunyai satu perspektif seperti demikian. Setiap peristiwa besar dan kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak menyenangkan sekalipun, itu adalah bagian daripada Tuhan sedang membentuk kita menjadi murid Yesus Kristus, agar semakin hari kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Semoga kita senantiasa aware bahwa setiap saat Tuhan sedang membentuk kita. Semoga kita senantiasa berjaga-jaga dan memberikan respon yang baik terhadap pembentukan Tuhan itu. Kita bukan berkeluh kesah, kita bukan bersungut-sungut, kita bukan protes kepada Tuhan, tapi kita menerimanya dengan hati yang lemah lembut dan sabar. Bapak Ibu sekalian, sementara Musa tidak bertindak apa-apa dan membela dirinya, Tuhanlah yang turun tangan menyelesaikan masalah ini. Miriam dan Harun mendapatkan penyakit kusta sebagai hukumannya. Miriam adalah orang pertama di dalam catatan Alkitab yang dihukum Tuhan melalui penyakit kusta. Kalau kita memperhatikan selanjutnya perjalanan
kehidupan Miriam. Sejak peristiwa ini, tidak lagi ada catatan mengenai Miriam, selain mencatat kematian Miriam. Saudara-saudari sekalian, hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja adalah manusia-manusia yang sama seperti kita, yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Karena itu kita perlu mendoakan gembala kita, majelis kita, hamba-hamba Tuhan, dan setiap pelayan Tuhan yang melayani di gereja kita. Saudara-saudari sekalian, dari peristiwa Miriam ini, dari catatan Alkitab mengenai seorang nabiah yang besar, Miriam ini, kita bisa belajar sesuatu hal. Bahwa menyerang pemimpin rohani berarti kita sedang merusak pekerjaan Tuhan. Menyerang seorang pemimpin rohani berarti kita sedang, tanpa kita sadari, kita sedang merusak pekerjaan Tuhan. Hari ini kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan ingin supaya kita persembahkan kepadanya, bukan hanya pelayanan yang indah kepada Tuhan, dan tentu itu sudah harus ya, tetapi adalah hati kita yang bersih, kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita dengan begitu giat melayani Tuhan, tetapi Tuhan bilang kehidupanmu tidak berkenan kepadaku, saya merasa pelayanan saya itu sia-sia di mata Tuhan. Saya memperhatikan catatan Alkitab berulang kali kalau menyinggung tentang Musa, maka di belakang itu ada catatan Musa, hamba Tuhan itu. Musa, hamba Tuhan itu. Berarti Musa itu adalah betul-betul seorang hamba Tuhan di mata Tuhan. Saya kadang bertanya kepada diri saya, apakah saya dengan status saya sebagai hamba Tuhan, tapi di mata Tuhan, apakah saya sungguh juga Tuhan menilai saya ini adalah sungguh-sungguh seorang hamba Tuhan di mata Tuhan? Saudara-saudari sekalian, ada beberapa pelajaran rohani yang kita bisa pelajari melalui peristiwa ini. Yang pertama, dosa iri hati itu mengintai di mana-mana. Jagalah hati kita sebaik-baiknya. Jauhkanlah diri kita dari dosa iri hati dan kesombongan. Karena sumber dari segala dosa itu berasal dari iri hati dan kesombongan dan mementingkan diri sendiri. Seperti Yakobus mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita seringkali tidak sadari, iri hati itu menimbulkan kekacauan, pertengkaran di dalam keluarga, di dalam gereja, dan juga dimanapun juga. Jauhkanlah diri kita daripada dosa ini. Kalau ada pergumulan mengenai iri hati ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita memeriksa hati kita mencari tahu, mencari sebab, apa penyebabnya saya mempunyai perasaan iri hati seperti demikian. Yang kedua, graceful to God and generous to others. Bersyukurlah kepada Tuhan dan bermurah hatilah terhadap orang lain. Graceful to God and generous to others. Lepaskanlah berkat dan pengampunan terhadap siapapun juga. Seperti Tuhan Yesus berjanji, jikalau kita memberikan hanya segelas air minum, air putih kepada sesama kita, kita tidak akan kehilangan berkatnya. Ketika kita memberkati orang lain, maka berkat itu akan kembali kepada kita. Lebih baik kita memberkati orang lain daripada mengharapkan yang tidak baik dari mereka. Yang ketiga dan yang terakhir, puaslah dengan apa yang engkau miliki, karena itu adalah porsi yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Kalau Tuhan memberikan 1 talenta, it's okay buat kita. Kalau Tuhan memberikan 1 talenta dalam dunia bisnis, it's okay buat kita. Kita nikmati, kita syukuri, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau Tuhan memberi 1 talenta di dalam pelayanan, it's okay. Kita lakukan dengan sebaik mungkin dan kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ingatlah, setiap kita itu berkatnya itu sudah ada porsinya Tuhan berikan. Kita tidak perlu
bersaing dengan orang lain. Dan itu adalah buang waktu dan menguras pikiran dan sia-sia saja. Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11 mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus puas dengan segala keadaan, apapun juga keadaan dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia ada di penjara, dia bisa merasa puas dengan keadaannya. Paulus bukannya puas dengan kondisi perekonomiannya, dengan statusnya, tetapi juga dalam keadaan menderita pun Paulus itu merasa puas dengan keadaannya. Mari kita belajar dari Paulus. Rasa puas menghindarkan kita daripada virus iri hati. Menutup khotbah ini saya ingin mengutip sebuah kalimat yang sangat indah, ya. When we get no place where there is nothing left but God, we find that God is all we need. God is enough. Ketika kita menemukan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita punyai lagi, yang kita harapkan, yang kita rindukan itu tidak kita dapatkan, tidak ada sesuatu yang kita miliki lagi selain daripada Tuhan, kita akhirnya menemukan Tuhan adalah jawaban bagi semua yang kita butuhkan. Tuhan sumber kepuasan kita. Ada Tuhan itu sudah cukup bagi kita. God is enough because He is good for all the time. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kesulitan, air mata, pergumulan, khususnya pada masa pandemi ini, silih berganti dalam kehidupan kami. Tapi anugerah-Mu cukup bagi kami. Kebaikan-Mu cukup bagi kami. Bahkan Tuhan sendiri menjadi sumber kepuasan kami yang cukup bagi kami, yang tidak bisa kami bandingkan dengan apapun juga. Memiliki Engkau berarti kami memiliki segala-galanya dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk puas, untuk bersyukur, untuk memuji Engkau. Walaupun ada banyak hal yang belum mencapai ekspektasi kami. Kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuji Tuhan, senantiasa bersyukur, senantiasa menjadikan Engkau sumber kebahagiaan, kepuasan dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati juga firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.